Pada video kali ini kita akan bahas beberapa soal OSN SD tahun 2025, lanjutan dari video sebelumnya. Kita akan mulai dari soal yang nomor 11. Nah, dalam soal diberikan, Aris akan mengisi kotak 2 kali 2 dengan bilangan prima berbeda, yang nilainya masing-masing kurang dari 40. Berapakah banyak cara untuk mengisi petak-petak tersebut? Nah, ini kembali nih kita menggunakan konsep kaidah cacah. Jadi intinya kita hanya perlu mengisi ada berapa kemungkinan bilangan prima sesuai dengan syarat yang memungkinkan masuk di kotak yang pertama, kotak yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan yang pertama kita harus temukan ada berapa bilangan prima yang kurang dari 40. Nah, jika dicari, bilangan prima yang pertama itu adalah bilangan prima yang paling spesial karena hanya dia bilangan prima yang genap ya. Hanya dua nih, tidak ada bilangan prima lain yang genap. Kemudian selanjutnya adalah 3, 5, 7 ya, 11, 13 lagi, 17, 19, 23, 20, 9, 31, dan 37 ya. Nah, jadi ini nih semua bilangan prima yang kurang dari 40. Nah, otomatis nanti ini akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Akan ada 12 bilangan yang memungkinkan untuk diisi di kotak pertama. Di sini ada 12. Kenapa 12? Karena di sini mungkin nih yang ditaruh adalah angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, sampai ke angka 37. Nah, semisal nih, di kotak yang pertama, angka 37 terpakai. Otomatis sisanya adalah yang lainnya, yaitu angka 2, 3, 5, sampai 31. Maka jelas sekali di sini, yang kedua, hanya ada 11 pilihan. Dan misalkan nih, di kotak kedua ada angka 5 yang terpakai, maka sisanya hanya akan ada 10 kemungkinan untuk mengisi kotak yang ketiga. Kotak yang keempat pun sama ya, akan 1 kurangnya dari kotak sebelumnya, yaitu 9. Maka caranya itu adalah tinggal mengalihkan semua bilangan yang ada di dalam kotak ini ya. 12 kali 11 kali 10 kali 9. Jika dikalikan, nanti dapat hasilnya adalah 11.880 ya. Jadi C adalah jawaban yang paling tepat. Di sini ingat, kaidah cacah itu sangat memudahkan kita untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan dari objek yang diacak ya. Jadi nanti silahkan disimak atau dipahami bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kaidah cacah, permutasi, ataupun kombinasi. Nanti silahkan bisa dicek di YouTube belajar matematika yang lainnya. Nah, itu dia untuk soal yang nomor 11. Kita akan lanjutkan untuk soal yang nomor 12. Di sini juga kembali nih kita dihadapkan dengan soal kaidah cacah, atau di sini kita bisa terapkan konsep kombinasi. Tetapi nanti di sini kita akan selesaikan dengan cara yang sederhana ya, atau menemukan kemungkinan-kemungkinannya. Di mana di sini ada 5 pasang putra dan putri duta pendidikan dari 5 sekolah. Dan akan dibentuk tim yang terdiri dari 2 putra dan 2 putri ya. Jadi 2 putra dan 2 putri. Jika tidak boleh ada putra dan putri dari satu sekolah yang sama dalam tim, maka berapa cara untuk membentuk tim kepanitiaan tersebut? Nah, sekarang kita akan cerita dulu nih. Kita misalkan putra yang pertama, W yang pertama ini adalah dari sekolah yang pertama. P2, W2 juga dari sekolah yang kedua. Begitu seterusnya, P3, P4, P5. Ini dari sekolah yang ketiga ya. Sekolah yang keempat, dan ini adalah sekolah yang kelima. Sesuai syaratnya, di sini tidak boleh ada putra dan putri dari satu sekolah. Maka jelas sekali nih, kita boleh memilih putra dulu atau boleh dulu sebanyak 2 orang. Jika dimisalkan yang kita pilih adalah yang putra, maka yang pertama itu adalah putra 1 dan putra 2. Nah,
Ketika kita ambil putra 1 dan putra 2, maka W1, W2 itu nggak boleh ikut atau tidak boleh dipilih. Yang dipilih adalah W1, maksudnya W3, W4, dan W5. Dan dari ketiga wanita ini akan dipilih 2. Otomatis untuk P1, P2 atau putra sekolah pertama, putra sekolah 2 akan memiliki 3 cabang yang mungkin menjadi pasangannya ya. Yang pertama itu adalah W3 dan W4 atau wanita dari sekolah ketiga dan wanita dari sekolah keempat. Atau mungkin juga W3, W5 atau W5 dan W4. Jadi untuk setiap satu pasang putra-putra ini akan memiliki 3 pasangan. Atau di sini kesimpulannya ada 3 kemungkinan untuk satu pasang putra-putra itu. Nah, untuk menemukan banyaknya susunan putra-putra yang dipilih, itu kita bisa menggunakan konsep kombinasi, di mana konsepnya itu adalah kita mengambil 2 dari 5 objek yang tersedia. Nah, silakan ya, bagaimana caranya silakan ditemukan secara mandiri. Tetapi di sini kita akan temukan secara manual. P1, P2 adalah kemungkinan yang pertama, yang kedua P1, P3, atau P1, P4, P1, P5, atau P2, P3, P2, P4, P2, P5, P3, P4, P3, P5, dan yang terakhir P4 dan P5. Akan ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akan ada 10 pasang putra-putra. Dan tadi udah kita simpulkan, setiap satu pasang memiliki 3 kemungkinan. Maka totalnya itu adalah dengan dikalikan saja. 3 dikalikan 10 sama dengan 30 ya. Nah, nanti jika konsep kombinasi udah paham, 3 dan 10 ini didapatkan dengan cara 3, 5 kombinasi 2, dan 3 adalah 3 kombinasi 2 ya. Jadi mengambil 2 dari 3 objek yang tersedia. Karena kita mengambil 2 nih dari 3 wanita yang ada. Hal yang sama juga di putranya. Kita mengambil 2 putra dari 5 putra yang tersedia. Jadi di sini adalah A, jawaban yang paling tepat. Nah, itu dia untuk soal yang nomor 12. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 13. Di soal ini diketahui jika 35% dari suatu bilangan adalah 75, maka 21% dari bilangan tersebut adalah berapa? Di sini ingat nih, biasanya kalau ada soal seperti ini, dari itu adalah kali, adalah sama dengan ya. Itu persamaannya, biar gampang kita ingat. Nah, kita langsung ubah nih. Jika 35% dari suatu bilangan ini boleh dimisalkan dengan sebuah variabel A misalnya. A adalah sama dengan ya 75. Maka di sini 35% kita ubah menjadi pecahan. 35/100 dikalikan A sama dengan 75. Maka A itu sama dengan 75 dikalikan dengan 100/35. Atau di sini dapat kita sederhanakan sama-sama dibagi 5 ya. Ini dibagi 5 adalah 20, ini dibagi 5 adalah 7 ya. Nah, di sini ditemukan A itu dia bilangannya tidak bagus ya. 75 kali 20/7. Maksudnya dia bukan bilangan bulat, dia desimal. Nah, jika ada soal seperti ini desimal, kita biarkan saja karena dia bukan soal yang atau hasil akhirnya. Di sini diberikan nih perintah yang kedua, yaitu 21% dari bilangan itu adalah berapa? Jadi langsung nih, 21% dari, berarti kali, dari bilangan itu adalah A ya. 75 kali 20 dibagi dengan 7. Maka persennya kita ubah. 21/100 dikalikan dengan 75 kali 20/7. Sekarang kita langsung sederhanakan. Bagi 20 adalah 1, bagi 20 adalah 5.
bagi 7 adalah 1, bagi 7 adalah 3, bagi 5 adalah 1, bagi 5 adalah 15 ya. Maka di sini hasilnya hanyalah 3 kali 5. Ini hasilnya adalah 15. Maka dari itu 21% dari bilangan itu adalah 45 ya maksudnya. Jadi di sini C adalah jawabannya paling tepat. Nah, itu dia untuk soal yang ke-13 ya. Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang nomor 14. Di soal ini kita diberikan materi statistika, yaitu menemukan median dari suatu data. Ini adalah data yang diberikan. Ingat, median itu adalah nilai tengah. Dan nilai tengah ada ketika datanya sudah diurutkan. Maka dari itu di sini kita harus mengubah dulu nih semua pecahan menjadi pecahan desimal ya, agar lebih mudah untuk kita urutkan. 4/5 kita kalikan 2 nih. Kita buat dia penyebutnya menjadi 10. Maka ini akan sama dengan 0,8. Kemudian 5/10 ini udah penyebutnya 10 langsung nih. Berarti ini 0,5. Terus yang ketiga adalah kita biarkan ya 0,235. Dan yang terakhir 3/4 ini kita kalikan dengan 25/25. Ini hasilnya adalah 75/100 atau 0,75. Nah, agar sama, yang ketiga ini ada 3 angka di belakang koma. Tetapi yang pertama hanya 1 angka. Maka boleh kita tambahkan angka 00 ya. Biar sama dia, ada 3 angka di belakang koma. Tujuannya agar gampang kita untuk mengurutkannya. Nah, jadi jelas sekali di sini. Yang paling kecil adalah ini. 0,235. Terus yang kedua adalah nih 5/10. Terus yang ketiga adalah 3/4. Dan yang terakhir adalah 4/5. Jadi jelas sekali, median itu adalah nilai tengahnya. Jika dia nggak ada nilai tengahnya, maka ambil di data sebelum dan sesudahnya. Dijumlahkan dan dibagi dengan 2 ya. Jika dijumlahkan, 5/10 ditambahkan dengan 3/4, ini bisa kita ubah penyebutnya menjadi 20 ya. Ini kalikan 2, ini kalikan 5. 10/20 ditambahkan 15/20 atau sama dengan 25/20. Ini kita bagi 2 ya, karena menemukan median. Jadi sama dengan 25/20, ini 2/1 dikalikan dengan 1/2 ya, dibalik. Maka ini dapat kita sederhanakan. Bagi 5, 5 ini adalah 4. Jadi 5/8. Nah, sekarang kita ubah nih 5/8-nya menjadi pecahan desimal dengan cara bagi biasa ya. 5 dibagi 8. Nggak bisa tambahkan 0, kalikan dengan 6 ya. 48, ini 2 ya. Tambahkan 0 lagi, 8 kali 2, 16. 45 ya. Jadi hasilnya adalah 0,625. Atau B ini adalah jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 14. Nah, itu dia untuk soal yang nomor 14. Kita lanjutkan untuk soal yang ke-15. Dalam soal, bilangan genap 5 angka yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 5 dengan memenuhi ketentuan yang pertama. Semua angka harus digunakan. Yang kedua, angka 5 boleh muncul maksimal 2 kali. Dan angka yang kedua atau angka 2 hanya muncul 1 kali. Berapakah banyak susunan bilangan genap yang mungkin? Nah, di sini untuk membuatnya, kita ini selesaikan dengan cara yang sama seperti soal yang tadi ya, nomor 12 dan 11. Kita menggunakan konsep kaidah cacah. Nah, di mana di sini yang diminta itu adalah bilangan 5 angka. Maka kita buat nih 5 kotak ya. 5 kotak. Kotak pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, di sini
dalam kotak-kotak ini kita isi kemungkinan angka yang mungkin diisi. Jadi syaratnya adalah isi angka atau kotak yang memiliki syarat paling banyak. Nah, di sini bilangan genap. Ingat nih, kalau kita mau berbicara masalah bilangan genap, itu adalah bilangan yang habis bagi 2 biasanya. Tetapi lebih spesifik adalah satuannya itu harus genap. Jadi jika ada bilangan 13, ini pasti tidak genap karena satuannya ganjil. Kalau tambahkan 4, 134, ini bilang genap. Bukan genap lagi, ini pasti genap karena satuannya pasti bilang genap. Nah, otomatis di sini untuk diisinya kita isi paling belakang atau satuannya. Nah, kebetulan angka 2 itu hanya boleh muncul 1 kali. Maka di satuannya ini yang mungkin hanyalah angka 2 saja atau ada 1 kemungkinan. Nah, kemudian yang lainnya bebas nih. Kita isi dari mana saja boleh. Dan di sini angka 5 boleh muncul 2 kali. Kita buat nih, di sini muncul angka 5 mungkin, di sini muncul angka 5. Nah, untuk yang di ribuan dan puluhan ribu, ini yang boleh tidak hanya angka 5 saja, tetapi semua angka harus digunakan. Maka di sini yang boleh adalah angka 1 boleh, angka 3 boleh, angka 2 nggak boleh ya. Karena angka 2 itu hanya muncul 1 kali aja. Maka di sini nggak boleh angka 2. Di ribuan pun sama ya. Yang boleh itu angka 1 boleh, angka 3 boleh. Maka di kotak yang pertama akan ada 3 kemungkinan. 5, 1, 3. Di yang kedua juga sama ya. 5, 1, 3. Dan yang di ratusan yang boleh muncul itu hanya angka 1 atau 3. Yang di puluhan pun sama ya. 1 atau 3. Ini adalah 2 pilihan. 2 pilihan juga. Jadi angka di bawahnya menyatakan berapa banyak pilihan angka yang mungkin mengisi kotak-kotak itu. Di puluhan ribunya boleh 5, 1, 3, 3 kemungkinan. Di ribuan juga sama ya, 3 kemungkinan. Dan di ratusan dan puluhan itu hanya ada 2 kemungkinan. Maka berapakah banyaknya? Tinggal dikalikan angka-angka di dalam kotaknya saja. 3 kali 3 kali 2 kali 2. 3 kali 3 adalah 9. Ini adalah 4 ya. Jadi 9 kali 4 adalah 36. Jadi C ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, itu dia soal-soal OSSD untuk soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Silakan disimak ya. Dan sisanya akan kita bahas di video yang selanjutnya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.